Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada dosen dan juga guru pamong. Saya Ahmad Sadili, guru biologi SMK Kesehatan Surabaya. Saya membuat video pembelajaran sebagai tugas dari uji kinerja dalam PPG Daljab 2001-2002 angkatan ketiga. Sekian, nanti videonya bisa dilihat setelah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ketemu lagi pada siang kali ini. Kabarnya gimana kalian pada hari ini? Oke. Seperti biasa, kita awali terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kita awali dengan absen sesuai dengan karena masih pandemi ya. Absennya tetap link, silakan absen terlebih dahulu. Buka HP-nya. Udah ya. Nah, oke. Bawa buku biologi semua ya anak-anak ya. Oke. Nah, baik, sebelum kita mulai, saya minta Rosa untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Ayo Rosa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Rosa. Nah, sekarang setelah doa kita untuk memupuk nasionalisme kita, saya minta email ya untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu biar lebih ceria ini. Ayo email. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih pada Imelda. Baik anak-anak, kita masuk pada materi baru yaitu tentang bakteri. Silakan buka bukunya pada halaman 75 ya. Nah, oke, sebelumnya saya ingin menyatakan begini anak-anak, kita itu harus kenapa kita harus belajar bakteri? Karena di dalam kehidupan kita selalu bersinggungan, bersentuhan dengan barang-barang yang banyak yang sifatnya mungkin patogen atau berbahaya bagi
tubuh kita. Nah, sebagian besar yang bersifat patogen itu adalah bentuknya virus dan bakteri. Namun tidak semua bakteri itu bersifat patogen atau berbahaya. Nah, makanya itu pentingnya kita belajar tentang bakteri. Nah, kira-kira dari itu, misalnya contoh begini. Kalian pernah tahu minuman yogurt enggak? Tahu. Itu kira-kira bahannya apa? Bakteri. Nah, sama apa? Sama susu ya. Terus ada lagi misalnya nata de coco. Nah, itu adalah produk yang menggunakan bakteri ya. Betul ya? Nah itu kalau kalian mengetahui tentang jenis suatu bakteri, maka kalian bisa melakukan apa yang bermanfaat bagi tubuh. Itu arti pentingnya kalian mengetahui atau belajar tentang bakteri. Nah, itu manfaatnya banyak sekali ketika kalian mengerti tentang bakteri, banyak sekali. Nah, untuk model pembelajaran yang akan kita terapkan pada hari ini adalah discovery learning. Jadi yang aktif itu kalian. Nanti saya bagi, karena ini pandemi ya memang ya, jumlahnya terus satu kelas cuma 14. Nah, ini hanya yang separuh kena aturan ganjil genap. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ini aja. Yang aktif itu kalian, bukan saya. Makanya saya pengen mencoba model discovery learning. Jadi kalian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya bagi 2 kelompok saja. Ada yang 1, 2, 3. Oh, biar kerjanya maksimal ini 3 kelompok aja ya. 1, 2, 3. Ada yang dosa kelompok 2 3 orang satu kelompok. Nah, tapi Rosa nggak bawa laptop ya? Oh, nggak bawa ya, pakai punya saya nggak apa-apa. Nanti gini anak-anak, tiap kelompok membuat materi laporan dalam bentuk PPT tentang bakteri. Isinya klasifikasi bakteri. Itu nanti di PPT kan disusun dalam bentuk PPT. Baru nanti kelompok 1 misalnya yang mempresentasikan maju ke depan, mempresentasikan bakteri itu apa, isinya laporan dalam bentuk PPT itu ya ini klasifikasi ya sesuai dengan yang di buku ya, terus ciri-ciri bakteri, terus ada bentuk bakteri, terus terakhir struktur dan perkembangbiakan bakteri. Oke. Jadi kalian nanti kumpul satu bangku atau 2 bangku boleh digabung, kemudian menyusun materi PPT di laptop ya. Kalau untuk kelompoknya Rosa nggak apa-apa pakai ini. Disertakan nanti nama kelompoknya siapa, baru langsung yang selesai. Kira-kira paling tidak cukup lah untuk 10 menit cukup ya untuk menyusun ini. 10 menit PowerPoint. Nah, kalau tidak berdasarkan buku boleh Pak? Boleh. Misalnya kalian browsing, googling boleh. Terus kalian yang nanti kita presentasi. Nah, karena berhubung jumlahnya sedikit ya nggak apa-apa. Nanti gampang untuk teknisnya presentasinya. Bisa oleh saya untuk moderatornya atau dari kelompok yang mempresentasikan. Oke, sampai di sini jelas? Nah, oke, kalau jelas silahkan berkumpul dengan teman-temannya. Untuk yang Rosa, Dwi, ya Melda ya, bertiga. Terus Bilkis sama Noftera gitu aja. Nah, ini Noftera. Nah, 10 menit ya. Jadi jam 2:20 sudah selesai. Kita langsung presentasi. Jadi kalian nanti ininya, saya coba ini ada ininya ya.
Bisa Zel itunya. Ini gantian kan? Berarti Bapak moderatornya. Yes, gak apa-apa. Berarti ini saya nggak usah ya yang moderator ini. Ya. Yes, nanti kan tak tanya gimana gitu. Kalau misalnya present dapet sekarang nanti saya keluar nggak Pak? Hah? Dapet. Grab food? Boleh. Nanti saya keluar ya. Ya. Nanti izinnya ke rumah mandi. Oh iya. Padahal grab food gak apa-apa. Aku berarti presentasi. Jadi saya penyaji satu. Bapak berarti Moderatornya ya Mas. Ayo. gimana Pak? Iya. Kenapa nama saya Aisyah, ini Nazila, saya sebagai penyaji Iya. satu, ini penyaji dua. Iya. Oke. Sudah? Wes Azel. Wes Azel. Sudah. Ini casting. Baik anak-anak, ini karena terbatas jumlahnya sedikit sekali ya, ya gak apa-apa, saya yang jadi moderator. Jadi yang moderatori malah gurunya ini. Repot ya. Karena jumlahnya 14 kena ganjil genap lagi. Oke, saya persilakan untuk kelompok Naya ya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusinya dengan Zela tentang bakteri. Ya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nazela. Saya Aisyah Naya. Kami akan menampilkan presentasi dari kami. Klasifikasi. Bakteri merupakan contoh dari organisme yang uniseluler. Sel penyusun bakteri tidak mempunyai membran inti sel atau prokariotik. Prokariotik, dasar klasifikasi bakteri adalah variasi RNA ribosom penyusunnya. Ada dua macam bakteri, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Ciri dan macam Archaebacteria. Selnya bersifat prokariotik, lalu bersifat uniseluler, lalu mempunyai dinding sel yang tersusun oleh selulosa dan lipid. Dapat racunin ootosit difteria, memiliki RNA simpel yakni RNA polimerasi berbahan metionin. 3 jenis Archaebacteria, A. Methanobacteria atau metanogen, lalu Halobacteria, dan ada Thermomacidosis. Yang pertama Eubacteria. Ciri-cirinya bersifat prokariotik, dinding sel tersusun dari peptidoglikin, uniseluler, sudah memiliki organel ribosom, sitoplasma, dan membran plasma. Ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Ada yang bersifat aerob dan anaerob, bentuk berupa bang, bulat, dan spiral. Ada 2 ordo dari Eubacteria, ordo Eubacteriales dan Actinomycetes. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama ada ukurannya, bakteri 0,1 sampai 100 Terus dengan 1 sama dengan 0,001. Bentuk bakteri, sedangkan bentuk bakteri ada beberapa macam, antara lain A. Membentuk batang basil dengan variasi monobasil, hanya 1. Lalu ada Diplobacillus bergandengan 2 dan Streptobacillus dengan bergandengan berbentuk rantai. B. Bulat atau kokus, variasinya adalah Micrococcus yaitu tunggal, Diplococcus bergandengan 2, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, Sarcina bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus bergerombol, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai seperti gambar berikut. Lalu C ada spirulum, variasinya berbentuk. Bentuknya ada Vibrio berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran.
spiral jika bentuk lengkungnya lebih dari setengah lingkaran, dan spheroid bentuk lengkung yang membentuk struktur yang fleksibel. Ini ada di gambar. Lalu ini adalah struktur bakteri. Dan di sini juga ada kelompok bakteri berdasarkan flagel. Perkembangbiakannya adalah aseksual melalui pembelahan biner. Selanjutnya ada seksual, transformasi dan konjugasi. Lalu tiga ada transduksi. Ya, itu saja. Oke, simpel sekali ya presentasinya ini, karena memang berdasarkan dari buku. Baik anak-anak, barangkali kelompok yang lain ini ada yang mempunyai atau menyusun pertanyaan. Kira-kira siapa saja yang mau bertanya? Silakan. Tak list saja dulu ya. Oke, satu Bilkis. Terus yang kedua, siapa lagi yang mau tanya? Bilkis. Oke, email. Terus yang ketiga, Rosa. Oke, Bilkis. Silakan pertanyaannya. Nanti langsung dicatat ya kelompok satu ya. Sambil dicatat pertanyaannya. Tadi kan dari kelompok 1 sampaikan bahwa ada bagian terluar sel itu yang dinamakan flagel. Bentar, pelan-pelan. Oke, terus yang dinamakan flagel. Yang saya tanyakan itu fungsi flagelnya itu apa? Fungsi flagel. Yang kedua, oke, silakan untuk kelompok langsung dijawab, boleh. Kelompok 1 Naya atau Zela, fungsi flagel, terkait dengan fungsi flagel itu apa? Sebelumnya terima kasih buat Bilkis untuk menanyakannya. Fungsi flagel ya. Fungsi flagel pada bakteri itu sebenarnya berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Tapi jenis bakteri yang punya flagel kan nggak semuanya berbentuk batang. Lalu ada vibrio. Jadi nggak semuanya itu punya flagel gitu. Ya itu. Gimana Bilkis? Sudah jelas jawabannya, cuma boleh tanya lagi Pak? Boleh. Oke. Pertanyaan lanjutan. Kan flagel kan untuk alat geraknya. Nah kan tadi di slide ada kayak misalkan bakteri yang tidak memiliki flagel, itu cara geraknya seperti apa? Oke, dilanjut. Dijawab. Langsung dijawab, Pak. Langsung dijawab. Bentar. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bilkis. Jadi gini, untuk bakteri yang tidak mempunyai flagel itu biasanya melakukan gerakan. Nah, bakterinya bisa bergerak keluar, ada energi dari luar. Misalnya bakterinya terkena air, jadi energinya itu berasal dari air itu. Itu setahu saya. Terima kasih. Gimana Bilkis, jelas? Oke, yang kedua pertanyaannya dari Imelda. Ada yang saya belum mengerti, yaitu tentang cara kita bisa mengamati sebuah jenis bakteri. Barangkali dari anggota kelompok 1 ada yang bisa memberikan contoh kegiatan praktikum sederhana untuk mengamati bakteri. Oke, silakan. Naya, mungkin sama Zela, cara kegiatan untuk mengamati bakteri itu yang sederhana gimana sih caranya? Nah, itu. Oke. Saya menjawab pertanyaan dari email. Jadi gini, yang pernah saya lakukan waktu SMP ya, ini setahu saya saja, kita bisa mengamati bakteri yang terdapat pada nasi basi atau roti yang sudah berjamur atau busuk gitu. Kegiatannya sangat sederhana. Tentu alat yang dibutuhkan pertama mikroskop,
kaca objek dan penutup kacanya. Nah, ya ada juga jarum inokulasi, pembakar spiritus, pipet, dan aquades. Kemudian sampel dari nasi basi atau roti tadi diambil dengan jarum inokulasi dan dioleskan ke dalam kaca objek tersebut dan diberi aquades. Setelah itu baru ditutup dengan penutup kaca, kemudian diamati di bawah mikroskop. Ya, itu saja setahu saya. Terima kasih. Paham. Gimana paham Amel? Sudah Pak. Oke, terakhir dari Rosa, pertanyaannya apa Rosa? Pak, saya ingin menanyakan ciri-ciri dari arca bakteria yang telah disampaikan tadi, bahwa arca bakteria bisa teracuni oleh toksin difteria. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan toksin difteria? Terima kasih. Nah ini yuk, tuh yang poin ketiga ya ini ya, dapat teracuni oleh toksin difteria. Toksin difteria itu apa? Benar. Apa tadi? Toksin difteria. Oh iya. Toksin difteria itu toksik yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang dapat menyebabkan penyakit difteri. Nah, itu. Oke, gimana Rosa? Ya Pak, jelas Pak, terima kasih. Terima kasih Rosa. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Noftera tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih apresiasi untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih. Sama-sama, nggak usah dihapus di ini ya. Silakan duduk, nggak usah dicopot dulu. Nah, saya ingin, nggak apa-apa duduk. Ya, terima kasih. Saya ingin mengklarifikasi dari apa yang disampaikan, ditanyakan tadi ya. Nah, ini ciri-cirinya. Ini yang pertama yang ditanyakan oleh siapa tadi? Oleh Bilqis. Nah, gimana fungsi apa ada bakteri yang atrik, modelnya atrik. Kalau bakteri yang tidak punya flagel ini namanya bakteri atrik. Nah, gimana cara geraknya? Kalau ada buntutnya gini, bulunya, bulu cambuknya enak bisa gerak begini. Tapi kalau misalnya tidak ada ininya, gimana cara geraknya? Ya benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwa energinya itu berasal dari energi luar ya. Energi kinetiknya itu berasal dari energi luar, atau energi geraknya itu tidak berasal dari bakteri itu sendiri, tapi berasal dari luar itu ya. Terus kalau misalnya kegiatan praktikum untuk mengamati bakteri itu ya memang gampang sebenarnya. Ngambil, kalau kalian pernah mengamati sel itu ya, yang mengambil sel epitel pada pipi. Nah, pipi kan cuma dikorek-korek gini. Pipi pernah ya di SMP dikorek-korek gini, atau bawang diiris. Nah, itu bawang diiris sama, langkahnya sama. Pada pipi, kalau misalnya pengen mengamati sel pipi, kalian diambil pakai tusuk gigi, terus ditaruh di objek gelas, ditutup, sudah diamati. Kalau pengen berwarna dikasih methylene blue. Nah, itu toh sama dengan untuk ngamati itu, tapi sampelnya diambil dari nasi yang basi atau yang kentang yang sudah busuk, itu bisa. Itu ada bakterinya. Gitu. Nah, kalau yang terakhir dari Rosa, toksin difteria itu memang toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Ya, ini nama bakterinya ini yang saya lupa. Apa tadi namanya bakterinya tadi, Rosa? Difteria ya. Tapi memang yang dihasilkan itu yang akibatnya adalah menyebabkan penyakit difteri ya. Nah, itu adalah apa, contoh dari jenis-jenis bakteri. Anak-anak, kalau untuk klasifikasinya dan juga contoh dari tiap klasifikasi sebenarnya banyak bakteri itu. Misalnya Lactobacillus, pernah dengar ya? Nah,
Itu banyak sekali. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Tapi secara umum kalian sudah tahu bahwa ada kelompok bakteri ini berdasarkan flagel. Bentuknya ada yang apa? Tadi bentuknya apa saja kalau bakteri? Bentuknya ada yang basil, kokus, terus spiral ya, itu kelompoknya. Untuk klasifikasinya memang agak sulit diingat. Tapi kalau untuk strukturnya modelnya benar sudah benar ya. Ada luar, ada bagian luar, ada bagian dalam. Ini flagelnya ini anak-anak. Kalau yang kecil-kecil ini pili namanya, ini ada bacaannya pili, pili. Jadi untuk nempel ke mana ini? Ke kulit, atau ke bagian yang substratnya itu menggunakan pili. Kalau flagelnya untuk bergerak ya. Oke. Nah, ini materi singkat saja, tapi kalian sudah hasil diskusinya sudah lumayan banyak dan cukup luas yang cakupannya. Untuk sekarang saya pengen ini dulu. Kira-kira ada apa yang dapat kalian simpulkan ini pada pertemuan kali ini? Ayo coba Dwi. Ini yang tadi nggak nanya, Dwi. Apa Dwi? Menurut saya ada bakteria dengan bakteria sama-sama bersifat uniseluler dan jenis sel yang memiliki bakteri adalah sel prokaryotik. Prokaryotik itu adalah sel yang tidak mempunyai membran inti sel. Selain itu, ciri bakteri juga ukurannya sangat kecil sehingga harus menggunakan mikroskop. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Masih kurang ya. Kira-kira ada yang bisa menambahin enggak? Itu Pak, saya. Oke, Nov, silakan. Saya ingin menambahkan yang disampaikan tadi bahwa bagian dalam terdiri dari dinding kapsul, pili, dan flagel. Sedangkan bagian dalam terdiri dari sitoplasma, nukleus, dan ribosom dan plasmid. Terus bentuk bakteri ada yang basah, ada yang bulat, ada yang spiral. Terima kasih Pak. Oke. Nah, itu sudah tadi benar ya. Bentuknya sudah ada 3. Bakteri dengan Acebacteria dengan Eubacteria sudah benar juga. Terus yang belum disentuh ini tadi hasil kesimpulannya adalah perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan itu tadi memang ada 3. Ada 2, ada seksual dengan aseksual. Yang aseksual itu langsung pembelahan biner. Misalnya 1 langsung jadi 2. Ini pembelahan biner namanya. Kalau yang seksual ini ada 3. Ada transformasi, ada konjugasi, ada transduksi. Nanti bisa dipelajari lebih dalam. Nah, anak-anak, saya pengen mengukur tentang pemahaman kalian terkait dengan struktur, klasifikasi, dan ini silakan dikerjakan. Nah, di mana di buku lembaran aja ya, langsung dikumpulkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian. Nah, oke. Ya. 5 menit ya. Karena soalnya cuma 5. Oke, anak-anak, nanti untuk hasil evaluasinya saya akan umumkan minggu depan, karena minggu depan kita akan membahas tentang peranan bakteri baik yang menguntungkan maupun merugikan. Nah, saya harapkan mungkin minggu depan kita praktek. Kalau bakteri kita membuat produk aja, untuk LKPD-nya saya akan bagikan minggu depan.
Karena ya yang paling gampang lah, mungkin yang bakteri yang paling cuma butuh waktu, tidak bisa langsung jadi kan. Nah, saya harap kalian bisa belajar tentang peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan dari bakteri. Nah, tetap selalu jaga kesehatan anak-anak, sehingga minggu depan kita bisa melaksanakan pembelajaran tentang peranan bakteri. Oke, sebelumnya tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.